warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doritan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi walaupun begitu, ya walaupun begitu, kok bisa timbul agama Yahudi, bisa timbul agama Nasrani, gitu. Gimana ceritanya? Gitu. Ya, ternyata agama Yahudi sendiri yang mengaku atau klaim bahwa mulai berasal dari yang disebut dengan Nabi Abraham, mereka bilangnya Abraham. Kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu memang secara turun-temurun boleh dikatakan akidahnya mereka tuh sama dengan kita. Akidahnya tuh tauhid gitu. Atau disebut murni monoteisme gitu. Ya, monoteisme itu kan monoteisme itu paham yang menganggap bahwa Tuhan itu satu, mono gitu kan. Monoteis, teis Tuhan, mono satu, Tuhan satu gitu. Kalau politeis apa? Tuhan banyak. Kalau ada yang mengaku Tuhan paling tinggi, mobil siapa? Terus? Oh ya, silakan. Kira mobil saya mau keluar sendiri. Kepada pemilik mobil 1514 SR Muhri, ada yang mobil yang mau keluar, kalau bisa digeser. Kuning yang kecil, kuning. 1514 bisa dipindahkan sebentar, ada yang mobil mau keluar. Udah. Ya, sampai mana lagi tuh, jadi lupa deh, ya. Digangguin mulu nih. Sampai mana tadi? Hah? Monoteis. Oh iya, monoteis itu kan. Monoteis percaya satu Tuhan. Politeis percaya banyak Tuhan. Kalau percaya ada Tuhan yang paling tinggi tapi ada Tuhan yang lebih rendah di bawahnya, namanya apa? Pernah dengar? Udah pernah dengar belum? Percaya ada Tuhan yang paling tinggi tapi ada Tuhan di bawahnya yang rendah gitu. Dan Tuhan yang bawahnya ini banyak gitu. Tuhan sama dewa bedanya apa kalau bahasa Inggris, Pak? Bahasa Inggrisnya Tuhan apa? God. Bahasa Inggrisnya dewa apa? God juga ya. Berarti ada yang percaya dewa paling tinggi, tapi ada juga percaya dewa-dewa yang lebih rendah di bawahnya dan banyak. Itu namanya henoteis. Nah, ya, henoteis. Ingetin Bu, konsep ini. Nanti konsep ini yang bisa kita temukan di dalam agama Kristen. Nah, ya, jadi mereka ada percaya Tuhan yang lebih tinggi, tapi juga ada Tuhan yang lebih rendah di bawahnya yang bisa punya anak dari manusia. Jadi ketika kita bicara, kok bisa ada Yahudi, kok bisa ada Kristen, gitu ya? Dari mana gitu? Seperti tadi sudah saya ceritakan bahwa Yahudi, walaupun mereka mempunyai identitas khusus untuk bangsa mereka Yahudi dengan tradisi mereka sendiri, tapi secara akidah mereka sama dengan Islam, secara tauhid sama. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, ini kitabnya orang Yahudi nih Bu nih. Di sini ada ayat yang berbunyi apa? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan tidak bisa berubah. Ya, langit yang menguasai atau meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan gitu. Sama nggak Bu dengan Islam? Sama ya, kita kan sering baca lam yalid walam yulad gitu kan. Sama kan? Allah tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Sama di sini. Juga kita mengenal ada istilahnya 7 langit. Di sini ada ayat langit yang meliputi segala langit. Berarti kan banyak langitnya. Tidak dapat memuat Tuhan. Berarti kan Tuhannya besar. Kita juga mengenal Allahu Akbar gitu, ya.
Jadi sama konsepnya, ketauhidannya sama. Tapi ketika ada Kristen, timbul Kristen, yang menciptakan Kristen siapa, Bu? Ada yang tahu? Apal ibu-ibu nih. Udah pernah belajar kristologi kayak ini. Oh ya. Jadi Kristen agamanya siapa, Bu, kalau begitu? Agamanya Paulus atau agamanya Yesus? Paulus, wah hebat nih ibu-ibu, udah pada paham nih seperti ini. Nah, jadi kalau ada teks yang bisa kita baca, ternyata ajaran Kristen itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus di sini, berarti kan tidak bisa dikatakan mereka pengikut Yesus kalau begitu kan? Malah kita yang bisa dianggap mengikuti Yesus. Kenapa? Yesus di sini diceritakan sholatnya sujud. Siapa yang sekarang sholatnya sujud? Islam. Yesus di sini tidak pernah diceritakan makan babi karena dia menggenapi hukum Taurat. Berarti siapa yang nggak makan babi? Kita juga kan. Yesus diceritakan berpuasa. Di sini tulisan 40 hari ini. 40 hari ya. Kita puasa kan? Berapa hari? 30, 29 atau 30 lah. Kan beda tuh. Kan habis itu kita puasa Syawal ya. Berapa hari? 6 hari kan? Tambah-tambah dikit sama 40 hari kurang lebih kan? Nah, terus kemudian Yesus di sini ceritakan apa? Bersunat. Siapa sekarang agama yang wajib sunat untuk laki-lakinya? Islam. Diceritakan juga Yesus di sini disalib. Buat kita bukan Nabi Isa yang disalib, ya. Tetapi ketika diceritakan Yesus disalib, jenazahnya diturunkan dikafani. Sekarang siapa yang jenazah dikafani? Islam juga. Berarti yang ngikutin sunnah Yesus siapa? Islam. Kita kan. Berarti Yesus kan di sini nggak pernah ngajarin Kristen. Yesus di sini nggak pernah ngajarin ke gereja di Minggu. Nggak ada perintah begitu, nggak ada. Ya. Kita semua malah yang mengikuti sunnah Yesus yang di sini. Nah, jadi kalau kita mau melihat sebuah kitab, khususnya kitabnya orang Kristen ini, kita bisa membagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama yaitu apa? Perjanjian Lama. Nih yang ini nih, kitabnya orang Yahudi nih. Kitabnya orang Yahudi ini dalam tanda kutip dicaplok lah sama Kristen. Ya, dijadikan bagian dari kitab suci Kristen. Oke. Konsep ketuhanannya di sini tauhid, ya. Bagian yang kedua, kelompok kedua, kita bisa bagi di sini adalah 4 kitab atau yang disebut dengan tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena hanya 4 kitab ini yang menceritakan tentang Yesus, kisah hidupnya dari mulai lahir sampai disalib sampai bangkit, kata ini ceritanya ya. Kelompok yang ketiga yang ini adalah yang disebut dengan surat-surat rasul. Rasul ya Bu ya, beda ya Bu ya sama rasul di dalam Islam. Kalau di dalam kitab ini ada sebutan rasul, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yakobus misalnya, itu artinya bukan nabi yang menerima risalah Bu. Rasul di sini artinya hanya apa? Pengikut Kristus gitu. Ya, beda ya. Jangan bingung nanti kalau saya sebut rasul. Nah, dengan kita bisa membagi menjadi 3 kelompok begini, kita bisa membagi atau mengetahui bahwa yang perjanjian lama ini konsep ketuhanannya tauhid. Kelompok yang kedua di sini yang disebut dengan kisah tentang Yesus, terlepas dari yang disalib dia atau bukan, di sini juga ajarannya tauhid. Yesus di sini mengulang yang di sini. Di sini ada sebuah ayat yang mengatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad gitu. Ada Ehad, ada Ahad. Mirip kan? Ehad itu dengan Ahad sama. Artinya Esa. Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak dengan Kul huwallahu ahad? Sama. Ya kan? Di sini Yesus juga mengulang ceritanya nih. Yesus mengulang apa yang di sini gitu. Berarti kan tauhid juga. Yesus juga di sini mengatakan kamu harus menyembah dan berbakti hanya kepada Bapa. Yesus nyebutnya Bapa ya. Sebutan Bapa itu adalah sebutan untuk tradisi di sini. Jadi kalau hanya untuk menyembah dan berbakti kepada Bapa, artinya tauhid nggak? Tauhid juga. Yesus juga di sini dikatakan bahwa untuk mengenal hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal,
untuk mengenal siapa? Engkau Bapa, satu-satunya, tulisannya satu-satunya Allah yang benar. Tulisannya Allah ya Bu ya. Walaupun itu salah, saya cuma membacakan aja. Dan saya bacanya Allah, bukan Allah. Kenapa? Karena di sini nggak ada tasdidnya Bu. Ya. Jadi kalau ada tulisan ALLAH, saya bacanya di sini Allah. Yesus mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal, untuk mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Kalau utusan berarti nabi bukan Bu? Nabi. Jadi sebenarnya ajaran Yesus yang di sini pun sebenarnya ajaran apa? Kristen atau Islam? Islam. Karena Islam artinya apa? Berserah diri, ya kan? Patuh, taat, tunduk, damai, selamat, berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Jadi kalau Yesus di sini ngajarin untuk berserah diri kepada Bapa atau Tuhan Yang Maha Esa, berarti ajarannya Islam, tauhid. Tapi ketika ke sini, nah ini yang disebut dengan surat-surat Paulus, ya. Di sini mengajarkan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat yang ini, yang di Perjanjian Lama, ya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Makanya nggak perlu sunat, semua makanan halal. Makanya orang Kristen saudara kita masih makan babi dan nggak perlu sunat gitu. Ada sebagian kecil yang sunat, tapi bukan karena sunnah Yesus, karena alasan biasanya kesehatan, gitu ya. Di sini pula juga mengatakan bahwa kalau kamu, orang Kristen maksudnya, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak akan selamat. Berarti beda nggak Bu? Konsep ketuhanan yang di sini dengan konsep ketuhanan yang di sini dan di sini beda. Berarti ada kontradiksi konsep ketuhanannya. Yesus di sini ngakunya nabi, nggak pernah ngaku aku Tuhan gitu, nggak pernah. Bahkan Yesus di dalam 4 gospel ngakunya nabi. Tadi kan inilah hidup yang kekal, untuk mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Utus berarti nabi. Yesus di sini juga mengatakan di Matius 13:57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Itu dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri gitu. Karena dia ditolak oleh kaumnya. Berarti Yesus ini ngaku nabi gitu. Tapi ketika di sini Yesus jadi Tuhan. Ya, ketika masuk ajaran yang di sini. Jadi kan ada konsep ketuhanan yang berbeda gitu. Yesus di sini juga sujud. Yang diceritakan di sini Nabi Abraham juga sujud. Ya, Kejadian 17 ayat 3, Abraham sujud. Nabi Musa sujud di Keluaran berapa ya, lupa saya. Keluaran 19:22 kalau nggak salah. Nanti ada bilangan berapa? Nabi Musa dan Harun juga sujud. Keluaran 34 ayat 8 kalau nggak salah. Terus kemudian Nabi Daud juga sujud. 1 Tawarik 19:20, Mazmur 95 ayat 6. Nabi Daud sujud. Nabi Esra atau kita kenal dengan Uzair, ya, Nabi Uzair alaihissalam juga sujud di Nehemia 8 ayat 6. Kalau nabi-nabinya sujud, nabi-nabinya di sini nggak makan babi, Yesus juga sujud, Yesus nggak makan babi. Nabi-nabi sunat, Yesus sunat. Berarti semua nabi-nabi di sini yang kita ikuti sunahnya sekarang, berarti akidahnya apa? Islam. Berarti, ya, saya mengatakan begini. Berarti di sini ada ajaran Islam nggak? Ada, karena kita yang menjalankan. Tetapi, apakah semuanya ini firman Tuhan? Bukan. Masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Masih ada syariat-syariat yang sama dengan kita, ya. Tapi bukan berarti kita harus ikuti ini, bukan. Kenapa? Karena Allah SWT sendiri sudah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, mereka merubah-rubah dan mereka mengatakan bahwa ini berasal dari Allah. Di sini juga sudah banyak yang dirubah-rubah. Contoh misalnya apa yang dirubah-rubah? Tentang siapa nama anak Nabi Ibrahim yang mau disembelih gitu. Ya. Menurut ibu-ibu siapa yang disembelih sama Nabi Ibrahim alaihissalam? Hah? Domba, bener ya. Yang jawab domba pintar berarti. Saya tadi nanya siapa yang disembelih, ya, bukan siapa yang mau disembelih gitu. Ya,
Jadi kalau di Quran, walaupun tidak ditulis nama Nabi Ismail yang mau disembelih, tapi kejadian mau penyembelihan itu terjadi sebelum ada kabar berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berarti kalau kejadiannya sebelum berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam, berarti yang mau disembelih siapa? Ya berarti Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalau di sini ditulis jelas-jelas kurbankan atau berikanlah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak, ada tulisannya Ishak gitu. Ya, jadi karena ada tulisan Ishak, jadi dianggapnya yang mau disembelih kan Ishak. Tapi kalau baca kronologinya, nggak mungkin yang disembelih Nabi Ishak alaihissalam gitu. Ini pasti Nabi Ismail alaihissalam. Kalau baca kronologi, kalau baca teks tulisan benar ada tulisan Ishak gitu. Itu salah satu yang dirubah-rubah dan masih banyak yang dirubah. Dan di sini juga banyak kontradiksi. Gitu. Di perjanjian lama maupun perjanjian baru banyak kontradiksi. Nah, kontradiksinya saya tulis di dalam buku saya yang ini nih. Kalau ibu baca ini, kemudian ibu tanyakan kepada teman atau saudara ibu misalnya yang Kristen, jawabnya bingung pasti. Ya, jawabnya pasti bingung. Karena apa? Karena tidak bisa direkonsiliasi lagi. Gitu. Oke. Jadi di dalam kita melihat sebuah kitab, kita juga sikap kita tuh tetap harus menjadikan Quran sebagai al-muhaimin. Tahu ya, al-muhaimin tahu ya? Sebagai batu ujian, pengoreksi gitu ya, pembeda Al-Furqan gitu. Dari apa? Dari kitab-kitab yang sebelumnya. Kita harus bisa tahu benarkah ini kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran. Kalau kita sudah mempelajari isinya apa, disusun kapan, ditulis oleh siapa, ya, ditulis di mana, dan ada kontradiksi atau ada kesalahan apa yang lain, kesalahan ilmiah misalnya, kita sudah dengan mudah bisa menyimpulkan bahwa ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran. Itu ya, kira-kira Bu ya.